Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ke bab 4 yang temanya perjuangan melawan penjajahan. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini Ibu akan membahas tentang penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah anak-anak, banyak sekali faktor yang menyebabkan bangsa asing menjajah Indonesia ya. Yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini adalah faktor pendorong dan faktor penarik ya. Jadi faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu tadi yang Ibu katakan, faktor pendorong dan faktor penarik. Yang pertama, faktor pendorong. Apa itu faktor pendorong? Faktor pendorong adalah faktor yang menyebabkan bangsa asing ingin datang dan menguasai Indonesia. Nah, faktor-faktor pendorong ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-17 itu merupakan zaman di mana berlangsungnya Renaissance atau zaman pencerahan di Eropa. Nah, pada zaman tersebut ilmu pengetahuan itu baru berkembang pesat, termasuk dalam bidang sains, geografi, dan teknologi maritim. Adapun hasil dari penemuan baru di bidang teknologi maritim ini diantaranya adalah penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel. Karavel ini merupakan perahu cepat berukuran kecil yang mudah digunakan dalam penjelajahan samudra. Kemudian yang kedua, berkembangnya teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus dan didukung oleh Galileo Galilei. Apa anak-anak pernah mendengar nama tersebut? Ya, teori heliosentris ini menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Oleh karena itu, bangsa Eropa berlomba-lomba melakukan penjelajahan samudra agar dapat membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Nah, yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Nah, Konstantinopel ini berada di Laut Tengah. Dulunya adalah pusat pemerintahan Romawi Timur. Nah, Laut Tengah ini menjadi pusat perdagangan antara Eropa dengan bangsa Timur. Nah, salah satu barang yang diperdagangkan adalah rempah-rempah ya anak-anak. Nah, karena Konstantinopel ini telah direbut oleh Turki, maka akses bangsa Eropa untuk memperoleh rempah-rempah itu menjadi sangat sulit dan sangat mahal ya anak-anak. Maka dari itu mereka berusaha untuk dapat mencari daerah baru yang dapat menghasilkan rempah-rempah. Nah, yang terakhir adalah semangat bangsa Eropa untuk dapat mewujudkan keinginannya itu, mereka membentuk sebuah misi yang lebih dikenal dengan sebutan 3G. 3G ini merupakan singkatan ya, singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Nah, Gold ini berarti emas yang artinya ambisi untuk mencari kekayaan bagi bangsa Eropa di dunia baru. Kemudian Glory yang artinya mencari kemuliaan dalam bidang sosial dan politik. Dan yang terakhir adalah gospel yang artinya misi untuk menyebarkan ajaran Nasrani ke dunia baru. Nah anak-anak, itulah faktor pendorong penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor penarik. Nah apa itu faktor penarik? Ya, faktor yang memungkinkan bangsa asing masuk dan menguasai wilayah Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia itu sangatlah berlimpah ya.
Di antaranya adalah rempah-rempah. Nah, rempah-rempah inilah merupakan barang dagangan yang mahal bagi bangsa Eropa. Nah, tidak heran ketika bangsa Eropa menemukan rempah-rempah di Indonesia, maka negara tersebut menjadikan wilayah negara kita sebagai tujuan dari penaklukan. Faktor selanjutnya adalah terbukanya hubungan perdagangan. Nah, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat mendukung ya untuk dapat dijadikan pusat perdagangan nasional. Yang ketiga, masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada masa lalu wilayah Indonesia itu secara umum masih disebut sebagai Nusantara. Nah, Nusantara ini terdiri dari banyak kerajaan yang masing-masing masih bercorak kedaerahan. Nah, akibatnya bangsa asing dapat mengadu domba antara satu daerah dengan daerah lain secara mudah. Nah, itulah faktor penarik penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Baik anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami materinya dengan baik. Tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.